Halo Lose Pauline. Halo Lose Mei, selamat pagi. Selamat pagi juga. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, selamat pagi adik-adik, shalom. Shalom ya, adik-adik. Kita akan memulai ibadah hari Minggu ini ya. Sama-sama Lose ajak setiap kita bersuka cita ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Oh Lose. iya Lose. Yuk kita taruh dalam hati ya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu untuk setiap kami. Kami sebagai anak yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberkati kami dengan istirahat yang baik. Kami dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan tubuh yang sehat. Dan pagi ini kami boleh bersuka cita. Kami boleh bersama-sama diberikan kerinduan untuk boleh datang memuji memuliakan Engkau. Dan kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Pimpin setiap kami ya Bapa, agar pujian yang kami nyanyikan, firman Tuhan yang kami dengar, itu memberikan sukacita kepada setiap kami anak-anak-Mu. Inilah kerinduan kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ayo adik-adik, dengan semangat ya, dengan sukacita, bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Aku Disayang Tuhan. Kita ngalami pandemi sudah 2 tahun lewat ya Lose ya. Iya Lose. Di dalam masa-masa ini ada banyak yang kita lewati, tetapi kita tetap bersyukur. Ketika kita jalan serta Yesus, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penyertaannya, pertolongannya, betul Lose. Perlindungan. Iya betul. Nah adik-adik, kita mau nyanyikan pujian jalan serta Yesus di dalam suka, di dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Tuhan yang memberikan kekuatan, pertolongannya kepada setiap kita. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Dengan semangat ya adik-adik, yuk dengan gerakan juga. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang.
akan memberikan persembahan ya. Ayat persembahan minggu ini terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, adik-adik, kita melakukan persembahan dengan 3 cara ya. Ya, Yang pertama bisa transfer ke nomor rekening gereja. Yang kedua boleh scan QRIS di layar yang tertera ini. Yang ketiga, adik-adik boleh datang ke gereja dan memasukkan persembahan di kotak persembahan yang sudah disediakan. Tentunya pada hari dan jam kerja ya adik-adik. Nah, hari ini Lose mau melakukan persembahan terlebih dahulu. ada 3 cara ya Lose ya, kita ingat ya. Kita akan sama-sama berdoa. Ya, kita akan berdoa untuk persembahan ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa, karena pada hari ini kami boleh melakukan persembahan. Kiranya persembahan kami ini boleh berkenan kepadamu, dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Juga berkati Papa Mama ya Tuhan dalam pekerjaannya, sehingga melalui mereka kami anak-anak-Mu bisa melakukan persembahan kepadamu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun Lose. sebelumnya ya, Lose, Iya. kita akan nyanyikan satu pujian, Tuhan ku datang padamu, mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan. Benar, Betul kan Lose? Iya. Yuk kita nyanyikan dengan sepenuh hati ya adik-adik. bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali berjumpa dengan adik-adik semua. Gimana adik-adik kabarnya? Pastinya luar biasa ya, karena Tuhan kita juga Tuhan yang luar biasa. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan terima kasih karena pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami, menjadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin kami Tuhan pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kali ini Lose mau membagikan perenungan firman Tuhan dengan judul bagaimana kita menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain. Dasar perenungannya adalah dalam kitab Roma 14. Mari adik-adik siapkan Alkitabnya dan kita buka kitab Roma pasal 14. Dalam kitab Roma pasal 14, di situ judul perikopnya adalah jangan menghakimi saudaramu. Ya, Roma 14 ayat 1 sampai 12. Kemudian Roma 14 ayat 13 sampai 23 adalah jangan memberi batu sandungan. Kemudian Roma 15 ayat 1 sampai 13, judul perikopnya adalah orang yang lemah dan orang yang kuat. Jadi di sini kita mau menunjukkan kasih Kristus dengan 3 cara tadi, yaitu bagaimana adik-adik untuk tidak menghakimi orang lain, untuk tidak menjadi batu sandungan, dan orang yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita bahas satu persatu ya adik-adik. Yang pertama adalah jangan menghakimi. Nah, apa sih yang dimaksud menghakimi? Secara sederhananya, menghakimi itu adalah orang yang suka menyalahkan orang lain. Jika kita membaca kitab Roma 14 ayat 1 sampai 12, di sini Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita, kepada setiap adik-adik untuk tidak menghakimi orang dalam percakapan kita sehari-hari. Rasul Paulus mengecam orang yang suka mencela dan menyalahkan orang lain secara sembarangan. Ada 3 pokok masalah yang Rasul Paulus mau utarakan dalam kitab Roma 14 ayat 1 sampai 12 ini. Yang pertama adalah mengenai soal makanan. Bagaimana orang yang makan jangan menghina orang yang tidak makan, dan sebaliknya orang yang tidak makan jangan menghakimi orang yang makan. Yang kedua adalah mengenai hamba orang lain, di mana ada orang yang suka mencampuri urusan hamba orang lain. Yang ketiga adalah mengenai hari tertentu. Ada orang yang beranggapan bahwa hari yang satu lebih penting dibandingkan hari yang lain, tetapi ada juga yang menganggap bahwa semua hari itu sama saja. Jadi intinya adalah kita tidak perlu memperdebatkan sesuatu yang dianggap tidak penting, ya. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kadangkala kita juga suka memperdebatkan sesuatu yang tidak terlalu penting, seperti misalnya di mana kita bersekolah, apakah sekolah kita itu tempat yang favorit atau bukan, atau di mana teman kita bersekolah, dan sebagainya. Ataupun juga kadang kita mempermasalahkan jika teman kita ke gereja tidak membawa Alkitab. Ya, jadi untuk menjauhi sikap saling menghakimi, kita memerlukan sikap saling toleransi. Walaupun kita berbeda pandangan dengan orang lain, kita harus bisa menerima keberadaan sesama kita itu dan tidak memusuhinya. Kenapa kita tidak boleh menghakimi adik-adik? Ya, karena hanya kepada Tuhan saja pada akhirnya kita akan bertanggung jawab. Poin yang kedua adalah jangan menjadi batu sandungan. Maksudnya kira-kira apa ya adik-adik menjadi batu sandungan? Maksudnya adalah perilaku kita yang membuat orang lain berdosa atau perilaku yang merusak. Dalam kitab Roma 14 ayat 13 sampai 23, Rasul Paulus mengecam kebiasaan orang yang menjadi batu sandungan dalam permasalahan makanan. Contohnya bagaimana ya adik-adik? Contohnya seperti ini. Pada suatu hari Dodo pergi ke pesta ulang tahun temannya. Di sana dia melihat banyak sekali makanan yang disediakan. Ada berbagai macam kue, kemudian ada juga berbagai macam puding, ayam goreng, mie goreng, batagor, somai, kemudian ada bermacam dimsum, semua makanan yang disukai Dodo.
Akhirnya Dodo mulai mengambil satu persatu makanan itu sampai piringnya benar-benar full terisi penuh dengan makanan. Kemudian Dodo mulai tuh makan satu persatu makanannya. Tetapi karena saking banyaknya makanan yang ada di piring Dodo, Dodo tidak mampu untuk makan semuanya karena terlalu kenyang. Dan akhirnya piring yang masih banyak makanannya itu dia letakkan begitu saja di tempat sampah. Nah, hal ini dilihat oleh temannya Didi. Didi merasa kecewa dan marah akan perilaku Dodo. Kenapa Dodo tidak mengambil makanan seperlunya saja? Padahal di luar sana masih banyak orang yang kekurangan. Masih banyak orang yang tidak bisa makan. Masih banyak orang yang tidak bisa makan yang enak-enak. Nah, inilah perilaku yang membuat batu sandungan ya adik-adik. Ketika Dodo mengambil makanan begitu banyak dan akhirnya menjadi mubazir. Dan itu membuat Didi menjadi kecewa dan marah. Perilaku yang tidak baik, perilaku yang tidak boleh dicontoh. Nah, adik-adik, yang terakhir adalah bagaimana kita wajib menanggung kelemahan orang yang lemah atau menguatkan orang yang lemah. Sebelumnya kita baca dulu dalam kitab Roma 15 ayat 1-13. Sebaca ini ya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita bisa melakukannya adik-adik? Apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini? Kita bisa melakukannya contohnya dalam komunitas sehati kita. Kita bisa saling menyapa teman kita bisa saling memberikan kata-kata semangat atau motivasi, kita bisa saling mendoakan, bisa juga kita menjenguk teman kita kalau teman kita sakit. Ya, itulah contoh bagaimana kita bisa menguatkan teman-teman yang membutuhkan. Ya, demikian firman Tuhan yang Lasa mau bagikan hari ini. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih Kristus dengan 3 cara, yaitu tidak menghakimi, tidak menjadi batu sandungan, dan menguatkan orang yang membutuhkan. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami hari-hari ini dapat menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain. Biarlah hari-hari ini kami tidak saling menghakimi, kami tidak menjadi batu sandungan, dan kami boleh menguatkan orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan kali ini. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.